Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengusaha, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat luar biasa, tempat yang panindengan. Nama brand juga panindengan, tempat niis lah. Ini kita berada di program Rumah UMKM Indonesia. Apa itu? Nah, Rumah UMKM Indonesia itu adalah salah satu media promosi visual untuk mengangkat tentang UMKM, brand, usaha, baik dari mulai startup sampai level settle. Nah, sobat pengusaha, kali ini saya berada di salah satu produk ini kalau saya lihat banyak varian. Di samping saya, kita kenalan dulu sobat pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halimpunya orang Sunda mah. Kang, boleh disapa sobat pengusaha yang ada netizen kita nih, sambil memperkenalkan diri nih ceritanya. Ya. Oke, siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengusaha namanya, Kak? Ya, sebutan netizen kita. Oke, siap. Sobat pengusaha dimanapun kalian berada, meren ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Fikri Almutakin. Kebetulan berarti Pak? Kebetulan owner dari. Saya aminkan dulu, kebetulan dari owner dari Terciduk Food Official gitu Pak, seperti itu. Waduh, siapa Kang namanya? Fikri Almutakin. Fikri Almutakin. Ya. Nah, saya panggilan nyamannya apa ya? Mas, Bapak, Tuan, Mister atau naon? Enaknya mah Akang lah. Akangnya cina. Akang Fikri, sobat pengusaha. Nah, kali ini kita akan mengupas menurut Kang Fikri nih. Ini Terciduk. Saya penasaran, ini namanya Terciduk. Kita akan lihat latar belakangnya, Kang. Ini kita ngobrol-ngobrol secara nyantai saja, Kang. Oh, boleh nyantai. Nyandu saja. Nyandu. Ini namanya Bakso Aci Terciduk. Betul. Boleh dikisahkan, Kang, kenapa ngambil bisnis ini? Tidak bisnis bubur ayam misalnya gitu. Kenapa ini yang dari mana asal ininya, Kang? Mau singkat, mau panjang nih, Pak? Oh, singkat aja, Kang. Tapi biar mereka penasaran, cari IG Kang, nanti kasih tahu gitu. Boleh, siap. Nah, untuk Terciduk sendiri sebenarnya waktu awal 2018, 24 Februari, Pak, kebetulan itu tuh proses pencarian pertama, nyari kayak bahan baku. Oke. Terus kayak belanja-belanja ke pasar, itu inget banget tanggal 24 Februari. Tahun 2018. Sebentar, berarti enak 4 tahunnya. Iya, 4 tahun. Sudah berjalan 5 tahun berarti, Pak. Oh, 5 tahun sudah dapat rumah, mobil, umroh, naik haji, alhamdulillah. Amin ya Allah. Luar biasa. Amin kan. Biar nanti ikut juga naik haji, Bro. Amin ya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak, tanggal 24 Februari 2018 untuk produk Terciduk. Nah, ini produk pertamanya, Pak. Oh, ini. Dulu kemasannya nggak kayak gini, standing pot biasa gitu. Oke. Standing pot biasa waktu awal-awal tuh 2018, karena belum kepikiran harus bikin kemasan bagus, harus misalkan kemasan yang unik gitu buat konsumen gitu. Waktu awal yang penting mah jadi uang gitu Pak, istilahnya waktu awal-awal tuh. Sebentar, ini terinspirasi dari mana bisa ngambil bakso aci maksudnya itu? Kalau misalkan untuk produk bakso aci sih sebenarnya kalau narik ke 2018 dulu lah ya. Waktu itu demand-nya lagi tinggi, Pak. Kebutuhan pasar tuh lagi tinggi. Terus saya juga sama istri lihat kayak resto-resto kayak bakso aci. Siapa dong istrinya? Siapa? Halo, mana cajangku gitu. Oke. Nah, dulu tuh ada namanya kayak brand lain tuh di offline, Pak. Kebetulan waktu itu tuh saya memang masih kerja posisinya di Bekasi. Jadi istri yang ngulik-ngulik tuh, Pak, karena kan semuanya tuh kayak R&D produk, nyari-nyari, terus misalkan apa yang lagi ramai, karena kan cewek beda ya, Pak, kayak cowok resep jajan gitu nya. Suka jajan gitu istilahnya mah. Jadi lebih nyari istri. Nah, kebetulan waktu itu tuh posisi itu banyak itu resto-resto tuh mau saya bungkus, cuman namanya kalau produk bakso kayak gini kalau misalkan udah direbus jadi beda rasanya, Pak. Kalau misalkan mau dibawa ke Bekasi tuh persoalannya tuh akhirnya istri coba bikin-bikin, kebetulan coba lewat dipromosin lewat snapgram teman-teman kampusnya waktu itu tuh di Bandung. Di Bandung. Universitas Bandung. Nah, waktu itu tuh alhamdulillah tuh, Pak, peminatnya waktu awal tuh 30, 40, terus ada yang mau jualin lagi, alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Luar biasa nih. Sobat pengusaha. Boleh tahu nih nama Terciduknya dari mana ngambil inspirasi Terciduk nih? Terciduk kalau misalkan untuk nama sih waktu 2018 asal nyeplos gitu ya, Pak ya. Waktu awal teh. Dulu juga memang nggak pernah ganti nama, dari awal memang ini, Pak. Jadi waktu awal tuh kepikiran apa nama brand yang mudah diingat, terus pakai gimmick-gimmick kayak gitulah. Tapi dengan catatan waktu itu tuh apa ya, spontan kayak Terciduk aja. Terciduk memang artinya tuh terenak cihuy diaduk, Pak. Terenak cihuy diaduk. Waktu itu kayak gitu.
Luar biasa. Ini saya setuju pendapat Akang Fikri ini bahwa hampir semua perempuan cenderung suka jajan. Satu, yang kedua, hampir keseluruhan perempuan beki baso. Nah, kalau beranggapan saminggu di Bandung tong aya tukang baso, awe gelepekan moal kan. Bener bener Pak. Nah, artinya permintaan pasar luar biasa. Betul Pak, betul. Oke, terus selama menemukan perjalanan itu hambatan apa kan yang diketahui, yang dialami maksudnya? Waktu hambatan waktu awal ya Pak ya? Ya. Waktu awal ya pasti Pak, kayak permintaan terlalu banyak, tapi SDM, terus manajemen, terus kapasitas produksi belum memadai. Oke. Waktu awal, waktu itu tuh gitu. Kapasitas produksi belum memadai, akhirnya ya dicari solusi-solusi, ngobrol sama orang-orang yang udah berpengalaman di bidangnya, akhirnya dapat tuh hambatan harus nyari orang produksi, harus nyari admin segala macam waktu awal gitu. SDM sama kapasitas produksi waktu awal tuh. Kayak Kang, Akang dulu sekolah di bisnis? Oh enggak Pak, Di mana tah? di dulu mah saya gitu sekolah nggak ada basic buat makanan gitu ya. Jadi dulu tuh di otomotif Pak. Tah, teu nyambung. Tinu baud kanu baso. Artinya Masih keneh be tapi Pak. benar. Artinya bahwa sekolah itu bukan untuk pekerjaan ya Kang, hanya bagaimana merubah adab sebenarnya biar tahu baik dan benar. Tapi proses ini adalah proses karena pekerjaan kah yang mengajarkan pada kita pada akhirnya Kang ya. Betul. Banyak silaturahmi, banyak tanya, membentuk karakter, inilah Betul. hasil dari itu. Betul. Ternyambung di STM kanu baso. Betul Pak. Oke, siap. Ini selanjutnya Kang. Ini sangat menarik, dari mana ini varian ini bisa berkembang. Apa yang membuat istimewa ini Kang? Istimewanya ya Pak ya, berarti keunggulan produknya ya Pak ya. Yes. Nah kalau misalkan waktu awal kan itu akhirnya kemasan tuh polos ya Pak ya. Nah cuman seiring berjalan waktu karena mungkin persaingan dari kompetitor, akhirnya kita coba rubah-rubah. Terus kan kalau produk kayak gini lebih eye catching ya Pak ya, dari jauh, dari toko-toko ataupun kasarnya waktu awal kita cuma harga 8.000, sekarang kita naikkan istilahnya harga 14 sampai 15.000 karena faktor dari kemasan juga berpengaruh sih Pak istilahnya mah kayak gitu. Pemerintah hadir dalam membina ini Kang? Alhamdulillah hadir. Semua legalitas diurus sama pemerintah. Nah, ini selama menemukan formula ini kan muncul ada keripik setan. Betul. Kenapa Kang bisa ngambil? Sebenarnya produk-produk snack ini tuh baru kurang lebih bulan Januarian. Pengembangan nih ya? Pengembangan produk karena kan kita juga sekarang main di satu platform TikTok Pak, nggak apa-apa disebut? Boleh. Oh, nggak boleh disebut. Boleh, bebas. Di TikTok karena kebutuhan di TikTok tuh lumayan agak banyak Pak. Kita juga sales alhamdulillah sekarang paling tinggi tuh di TikTok sales penjualan distribusi gitu untuk saat ini Nah, untuk produk keringan seperti ini gitu, banyak permintaan juga dari konsumen. Tolong diadain kayak basreng, tolong diadain keripik setan. Terus ada juga produk-produk keringannya, pendamping doang sih Pak. Kalau basreng sama basreng Nih, Kang Fikri, di kerangka ini dari dulu ngebangun ngerintis 4-4 tahun. Selama ngerintis itu kan luar biasa ya. Kerikil-kerikil. Nah, boleh disampaikan siapa yang paling berjasa membangun brand bisnisnya Akang yang support siapa? Yang pertama mah pertama pasti istri Pak. Alhamdulillah. Yang pertama tepuk tangan buat istrinya dong yang mensupport suaminya luar biasa. Nah, utama istri gitu, tanpa kehadiran istri juga istilahnya mah karena kan dunia F&B buat saya waktu itu tuh baru Pak gitu. Nah, waktu awal tuh akhirnya istri terus disupport juga sama orang tua gitu Pak. Doa mereka juga terus support dari mulai pengadaan supplier segala macam pokoknya sama orang tua dibantu. Terus yang terakhir sekarang sama tim juga yang pasti pas sama tim kebantu sekarang kehandle untuk masalah manajemennya, marketingnya, produksi segala macam. Alhamdulillah udah tim udah enak banget gitu Pak untuk saat ini. Kalau bahan baku nih, apa menemukan kendala di lapangan atau Akang beli distributor atau plug sendiri atau kalau bahan baku kan bahan dasar sebenarnya banyaknya aci ya Pak ya, tapioka, terus seperti itulah, terus sama topping-topping kondimen yang lainnya. Nah, untuk tepung waktu awal susah tuh Pak nyari tepung yang benar-benar kualitasnya bagus, terus ketahanannya juga bagus, hasilnya juga bagus untuk produk kita tuh. Sempat ganti juga merek, ganti merek kendalanya tuh. Terus R&D lagi, riset, ketahanan segala macam. Akhirnya nemuin yang pas, tapi tetap untuk si kadar nggak tahu dari si tapiokanya tuh bisa berubah-ubah gitu, sesuai musim juga. Ngaruh sih Pak ke kualitas produk. Oh gitu. Ini segmennya di usia berapa Kang? Segmentasi market pasarnya tuh 18 sampai terakhir riset tuh 18 sampai 30 tahun Pak. Boleh tahu, punten. Iya Pak.
Satu hari produksi berapa packaging atau berapa dus atau gimana sering? Paling banyak untuk saat berapa ini ribu? Kapasitas kita pernah ngerjain di sehari 5.000. Wah, 5.000 order. Mantap, sehari 5.000. Ya. Seluruh atau varian Seluruh, masing-masing? Pak. Seluruh. Oh, seluruh 5.000. Betul. Itu pola bisnisnya adalah dengan reseller dropship atau online langsung atau gimana cara bisnisnya, atau taruh di supermarket atau gimana? Kalau untuk awal tuh reseller agen apa ya, setiap kota misalkan agen satu, resellernya order semua ke agen. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk saat ini kita mau udah mulai ngegarap ke retail modern kayak ke supermarket. Tapi dengan catatan bukan retail modern yang besar juga nih Pak, kayak semacam oleh-oleh, kayak misalkan sama oleh-oleh yang daerah faster, titik-titik traffic tinggi lah, terus kerjasama sama tempat-tempat wisata kayak di Pangalengan, Lembang untuk jadi souvenir segala macam. Cocok, di Pangalengan mah cocok. Betul Pak. Lada, tiis, panas. Betul. Jadi eta mah siga koboy mau pistol tengah peuting, pas pisan. Nah, iya Kang, ini Betul. cerita ini saya menarik nih tentang satu Cirambai. Iya Pak. Kenapa Cirambai menarik? Karena sama-sama dari Aci kali ya. Betul. Yang lain mah belum tentu. Nah, ini gimana Cirambai Kang? Karena Cirambai- berbeda menurut saya packagingnya ini mah. Cirambai tetap bahan dasarnya dari aci ya Pak ya, dari tapioka gitu. Cirambai ini teh, cuman mungkin lebih ke proses pembuatannya yang dibuat beda. Karena kan Cirambai ini teh waktu 2020-an, kurang lebih 2021 lah ya, pas Covid Pak muncul ini teh. Waktu itu teh banyak gitu yang jajanan-jajanan Cirambai itu di Garut. Ya, benar. Saya lihat di Garut segala macam. Cuman waktu itu belum ada yang kemasan seperti ini Pak. Akhirnya Nah, kita ini develop. makanya. Ini juga nimbulin permasalahan kayak ketahanan, kualitas segala macam. Karena kan ini mah kayak mie ya Pak ya. Ya. Kayak mie terus divakum. Nah, kendalanya waktu awal tuh ngeriset si Cirambai ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah paling oke nih Pak Cirambai. Oke, nah ini cerita kuliner ada 3 varian, tiga dekade legend. Kalau cirengnya legend. Betul. Makanan Aci paling legend adalah cireng. Di zaman Belanda sampai sekarang cireng masih ada. Benar tuh, Kang? Betul Pak. Aci adalah makanan menurut saya menengah ke bawah. Menengah ke atas tuh cenderung hampir ke tarigu. Contohnya zaman Belanda mau penjajah Belanda sudah roti. Orang mah nggak darah Aci. Nah, dari legend muncul adalah hit yang ngetren sekarang tuh apa di Aci. Nah, ini referensinya Cirambai. Ini lagi hit ya. Betul Pak. Jadi dari legendnya cireng kemudian jadi hitnya adalah pengembangannya dari Cirambai. Nah, the newcomernya ini PR. Iya. Apa nih? Nah, ini PR Akang nih. Betul. Apa yang membuat orang bisa melirik Aci akan diapakan? Pada akhirnya tuh segmen pasar baru, menurut saya, varian baru. Karena berbicara makanan tidak akan jauh dari itu, Kang. Dan hampir kecenderungan setuju kata Akang, perempuan tuh resep ngagayem. Udah kodratnya menurutnya. Kodrat. Nah, balik lagi ke sini, Kang. Ini bagaimana Akang bisa memberikan untuk gambaran teman-teman yang mau belajar membangun bisnis tuh apa sih kiat-kiatnya? Kalau untuk saya pribadi Pak, karena nggak ada formula pasti gitu Pak untuk menjalani bisnis itu bakal berhasil gitu. Oh, nggak ada gitu tidak ada satupun. formula. Ya. Jadi apa yang tapi dilakukan? Istilahnya mah yang pertama untuk di posisi saya, yang pertama yang pasti untuk di posisi saat ini gitu, ilmu mah udah pasti Pak. Karena kalau cuman dagang, jualan mah itu kan dagang ya Pak ya, cuma jualan. Untuk bisnis kan harus ada develop manajemennya, terus mungkin dari R&D produknya, terus mungkin di marketingnya gitu untuk di kapasitas di bisnis gitu Pak. Nah, tapi untuk awal-awal untuk memulai mah sebenarnya kan kita juga nggak tahu ya Pak proses sampai di titik ini tuh harus seperti itu, serumit itu gitu. Akhirnya waktu awal-awal kepikiran asal ada demand kebutuhan pasarnya seperti apa, kita nyari solusi permasalahannya apa, kita buat kayak gitu lang. Sesimpel itu sih Pak. Siap, benar-benar. Itu Pak. Nah, ini ada proses ini yang ditempuh ya Kang ya. Proses jangan cengeng maksudnya. Ya. Banyak silaturahmi. Betul. Ini kalau boleh tahu Kang, tadi kan Akang sehari katakanlah 5.000 ya kapasitas paling tinggi ya. piece. Katakan kalau 10.000-nya berarti udah 50 juta kali ya? Oke, doa pertama berapa Kang? Waktu ngebangun bisnis doa Kang? Ya Pak. Doa saya adalah dana operasional awal. Waktu ngebangun bisnis awal tuh berapa kos yang dikeluarkan? Waktu awal gitu. Ini sejarah. Betul. Kan. Waktu awal modal cuma 75.000 Pak. 75.000 enak 50 juta bro. Proses 4 tahun itu yang mahal. Betul Pak. Bener. Waktu awal 75.000 karena posisinya cuma iseng-iseng beli ke pasar istri gitu, beli segala macam. Dari modal 75.000
meskipun saya punya gaji pokok gitu dari kerjaan sebelumnya, nggak ngambil dari situ Pak. Alhamdulillah muter-muter ngegurung kayak bola salju sampai di titik seperti ini, alhamdulillah kayak gitu Pak. Berarti permasalahannya bukan bisa atau tidak, bisnis ini mah mau atau tidak. Betul kan? Modal mah bukan halangan untuk awal banget mah gitu. Jadi ada doa, terus proses itu dilalui, maka akan muncul hasil yang sesuai diimpikan lah, katakanlah. Ini ada boleh testimoni atau ada nggak? Ada. Boleh di juga, Pak. Ini ini boleh ini Kang, ini dia pernah keluar kota, keluar provinsi, jualannya udah nyampe kemana Kang paling jauh? Alhamdulillah gitu Pak, kita juga punya agen di Hong Kong. Wah. Kemudian di Malaysia. Waduh. Kemudian di Alhamdulillah. Apa lagi ya yang berjalan teh? Apa lagi? Kayaknya tim lebih tahu. Oh iya. Cuman untuk luar pulau, luar negeri seperti itu. Cuman kalau luar pulau, alhamdulillah sekarang lagi rame itu di Batam, Surabaya, masih Pulau Jawa ya Pak ya. Terus Kalimantan, Pontianak kayak gitu Pak, kurang lebihnya seperti itu. Papua doang sih Pak yang sulit. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Kang, di penghujung terakhir nih, ini pesan yang akan disampaikan. Pesan untuk sobat pengusaha. Paling untuk posisi pesannya apa ya? Pesannya harus terus mencoba sesuatu yang baru gitu Pak. Karena saya pribadi menanamkan pada diri saya sendiri gitu Pak. Jangan pernah ngulangin aktivitas rutinitas yang sama. Begitupun usaha gitu. Meskipun kasarnya cuma jualan produk, memang konsisten perlu ya Pak ya. Cuman mencari hal-hal baru juga lebih jauh perlu gitu. Aduh, gitu, luar biasa ini. Sobat pengusaha ternyata Kang Fikri ya luar biasa dengan hit-hitnya, dengan perjalanan selama 4 tahun membangun bersama sang istri tercinta dari modal 75.000 digulirkan, dimatangkan, ngalami katipu tuh cing nanya. Sering Pak, bukan sering, pernah. Sering Pak. Itu salah satu ciri khas pengusaha kata teman saya. Untuk jadi pengusaha tuh harus ngalaman katipu. Pernah Pak. Berarti benar pengusaha. Katipu, terus tidak dikirim barang, nggak kirim duit asupnya. Iya betul Pak. Itu adalah bagian proses, anggapnya itu mah sodakohnya Kang ya. Iya betul Pak. Sodako. Nah ini menjadi catatan tersendiri buat calon pengusaha untuk bisa terus melangkah bersama. Nah di penghujung talk show ini saya menyampaikan tetap semangat, jangan berubah. Dan ini Kang, sorry, tiga kata rumah UMKM Indonesia program ini menurut Akang apa? 3 kata Kang. 3 kata. Yang pertama terbaik. Satu. Apa lagi apa ya? Pokoknya 3 kata. 1, 2, terbaik. 3 baru terbaik bro. Madep. Jadi satu lagi sama apa nih? Teroke lah. Oke, sobat pengusaha, demikianlah nih bincang-bincang saya bersama Kang Fikri, salah satu owner di Bakso Aci Terciduk. Terima kasih, sampai ketemu di Rumah UMKM Indonesia.